Dulur-dulur semuanya, cara daftarnya, jadi silahkan dulur-dulur ke cortexdjp.pajak.go.id ya, seperti yang ada di layar ini. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Nah, login dan ke bawahnya, karena kita belum punya akun, kita akan daftar ya. Ada tulisan pengguna baru, kita klik daftar di sini. Nah, setelah kita klik daftar di sini, nanti akan ada eh, menu pilihan seperti ini ya. Nah, karena kita mau tutorial daftar perorangan atau orang pribadi, ini silahkan klik perorangan. Nah, setelah itu kita klik yang ini ya, pendaftaran dengan aktivasi NIK. Nah, setelah itu nanti kita akan diarahkan ke identitas wajib pajak ya. Kita diminta untuk mengisi NIK, nama, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, pekerjaan, nama ibu kandung, nomor kakak, kemudian hubungan keluarga. Nah, ini datanya ada di KTP dan kartu keluarga kita. Nah, jadi datanya sebelum kita isi di sini, kita siapkan KTP dan kartu keluarga kita. Nah, kalau dulur-dulur masukkan NIK ada keterangan nomor identitas nasional diduplikasi, itu tandanya NIK dulur-dulur sudah terdaftar. Jadi tidak perlu menggunakan menu daftar di sini, tapi silahkan klik aktivasi akun ya. Kalau tulisannya ada nomor identitas nasional diduplikasi. Nah, cara aktivasi akun kita juga ada video yang lainnya, jadi silahkan yang ada keterangan seperti ini, tonton video kami yang lain, ada tulisannya aktivasi akun Cortex ya. Nah, kalau yang nggak ada keterangan seperti ini, nicknya sudah dimasukkan dan sesuai, itu bisa lanjut ya proses pendaftarannya. Nah, seperti ini ya. Masukkan nick, nama, kemudian tempat lahir, negara asal, tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, pekerjaan, nama ibu kandung, nomor kakak, status hubungan keluarga. Nah, baru bisa kita klik verifikasi. Nah, kemudian ini kan status kepala keluarga ya. Nah, kalau kepala keluarga atau anak itu biasanya lancar nih verifikasinya. Tapi kalau dulur-dulur statusnya istri, nah itu pastikan suaminya sudah punya NPWP dan dulur yang sebagai istri itu datanya dimasukkan di akun Cortex-nya suami ya. Kalau belum terdaftar atau belum sinkron data eh, istri yang di akun suami dengan nomor kakak yang belum sinkron juga, ini biasanya tidak bisa lanjut ya. Nanti kalau masih error bisa hubungi kantor pajak terdekat. Nah, tapi kalau kepala keluarga atau anak ini biasanya langsung bisa. Jadi klik verifikasi ya. Setelah klik verifikasi nanti akan ada keterangan data berhasil divalidasi ya, sukses. Baru kita bisa klik lanjut. Setelah klik lanjut nanti ada verifikasi kontak berupa email dan nomor HP. Ya, masukkan email, kemudian nomor HP, kemudian ini nanti tombol verify-nya nyala ya, silahkan diklik. Yang email, yang nomor HP juga silahkan diklik. Supaya apa? Supaya kode verifikasi atau OTP masuk ke email dan nomor HP kita. Ke email berupa kotak masuk email, ke nomor HP berupa SMS. Dan catatan untuk nomor HP ini, pastikan memiliki pulsa ya. Kenapa? Karena nanti setiap SMS ada biaya Rp500. Kalau nggak ada pulsanya, kodenya biasanya tidak akan masuk ya. Jadi silakan diisi pulsa dulu sebelum klik verify. Kalau sudah terisi pulsa, silakan klik verify. Oke, klik dua-duanya verify ya. Ini diklik, nanti akan muncul kode verifikasi telepon berhasil dikirim dan kode verifikasi email juga berhasil dikirim. Nah, setelah itu cek kode yang masuk ke kotak masuk di email dan yang masuk ke kotak masuk di pesan ya. Berupa SMS, nanti masukkan ke kotak yang ini ya, di sini dan di sini. Contohnya ini ya, kalau di email nanti ada kode yang ini di kopas. Nah, masukkan ke kotak yang sini. Yang SMS juga sama ya, masukkan ke sini. Klik verifikasi, ini juga klik verifikasi supaya nih tombol ini bisa nyala. Karena step sekarang itu kalau ininya belum hijau nih, ini nggak bisa lanjut. Oke? Dan jika kode verifikasi tidak masuk ke email atau ke SMS, itu kemungkinan jaringan sedang error. Nah, kalau jaringan sedang error, solusi lain adalah daftar offline ke kantor pajak terdekat. Nah, jika lancar, verifikasi masuk semua, selanjutnya kita klik verifikasi dan klik verifikasi sehingga akan ada notifikasi berhasil memverifikasi nomor telepon dan berhasil memverifikasi alamat email. Baru kita bisa lanjut dengan mengklik lanjut ini ya. Oke. Setelah klik lanjut, ada pertanyaan apakah silakan masukkan orang terkait wajib pajak. Ini kalau ada orang, apa tuh, tambahkan orang yang mempunyai hubungan istimewa. Ini nggak usah aja ya. Klik lanjut, di skip. Setelah itu masukkan data ekonomi atau data pekerjaan. Setelah klik tambah, nanti sumber penghasilan atau sumber pendapatan yang diklik ya. Nih, yang ini ya supaya muncul, ada 3 pilihan.
pekerjaan, pekerjaan bebas atau usaha. Nah, jadi apakah kita bekerja? Simpelnya kalau kerja itu kita digaji ya. Jadi kita bukan yang menggaji atau kita bukan mencari uang sendiri ya. Kalau pekerjaan itu kita digaji oleh perusahaan, oleh perseorangan. Kalau digaji ini silakan ke sini. Karyawan swasta, buruh harian lepas, klik di sini. Nah, pekerjaan bebas di sini kayak dokter, notaris, pengacara, freelance, YouTuber masuk sini ya. Nah, kalau punya usaha jual beli, industri ini silakan kegiatan usaha. Nah, ini saya kasih contoh pekerjaan, kita klik pekerjaan. Kemudian KLU-nya ini di add ya, klik add lagi. Nanti setelah itu ini silakan cari KLU-nya dulur-dulur ya. Boleh search berdasarkan KLU. Kalau dulur-dulur pegang kode KLU ini bisa dicek di internet ya. Kode KLU pajak kalau mau search-nya by KLU. Tapi bisa juga di sini ya, berdasarkan deskripsi, boleh dicek. Nah, tapi kadang menu pencariannya gagal. Kalau gagal, saran saya cek KLU di internet ya. Nanti kodenya disesuaikan sesuai pekerjaan dulu-dulu. Nah, ini saya asumsikan, saya search di sini, pegawai swasta, nanti akan muncul ya pegawai swastanya, kemudian pilih ya sesuai kategori pekerjaan kita. Nah, setelah klik pilih, nanti ini dimasukkan ya ada kotak sebelah, ini harus diisi. Kita sebagai apa? Pegawai pabrik atau karyawan bank atau karyawan swasta, pokoknya harus diisi ini ya. Kemudian ini ada kotak kecil nih harus checklist ya supaya bisa lanjut. Setelah itu ini ke bawah lagi penghasilan per bulannya berapa nih atau ada kategorinya. Kalau udah klik simpan. Nah, setelah klik simpan nanti akan muncul ya pekerjaan kita di sini. Nah, kalau punya dua pekerjaan atau punya usaha juga, ini silakan klik tambah. Jadi data di Cortex sekarang mengakomodir lebih dari satu profesi atau pekerjaan ya. Kalau cuma satu, silakan langsung klik lanjut saja. Oke. Setelah klik lanjut, nanti kita akan mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP ya. Masukkan alamat kampung atau jalannya, RT berapa, RW berapa, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan ada tambahan nih kode pos. Ini data geometris. Nanti kita klik ya. Maps kita, rumah kita. Itu disesuaikan. Oke, diisi semuanya. Nanti setelah terisi, mark address-nya atau tandai alamatnya akan nyala. Baru kita bisa klik nih di sini. Kita klik mark address-nya. Kemudian, nah ini maps-nya titik yang ini yang saya buletin. Silahkan disesuaikan di rumahnya dulu ya. Kalau sudah klik simpan. Nah, setelah klik simpan, ini ada copy from domisili. Ada data KTP dan data tempat tinggal gitu ya. Kalau sama ini silahkan di copy ya domisili dengan KTP-nya sama, misalkan ya satu alamat saja, silahkan copy. Oke, setelah klik copy, nanti datanya akan pindah ke bawah. Nah, kalau dulur-dulur punya banyak alamat, ini bisa ditambahin ya alamat tinggal dulur-dulur selain alamat ini kalau lebih dari dua gitu ya, lebih dari dua alamat. Tapi kalau satu cukup copy aja, kemudian klik next. Setelah klik next, ada ambil foto ya. Ini bisa upload foto langsung, face recognition, bisa take a foto juga. Nanti kalau sudah pas, klik ambil foto, kemudian klik validasi foto. Nah, setelah dulu klik validasi foto, kalau berhasil ada tulisan successfully verified your image. Jadi terverifikasi ya. Hingga tombol lanjutnya nyala, baru kita bisa klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, udah selesai pengisiannya. Ini hanya tinggal konfirmasi bahwa data yang disampaikan itu sudah benar dan lengkap dan setuju untuk menggunakan wajib pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan. Ini di checklist atau dicontreng, klik ajukan permohonan sampai ada pemberitahuan terima kasih telah mengirimkan permohonan Anda. Silahkan periksa email. Nah, setelah ini kita cek kotak masuk, akan ada banyak kotak masuk yang kita terima, meliputi. Ini ada ya dibaca, silahkan hak dan kewajiban wajib pajaknya, bentuknya PDF, kemudian ada BPS atau bukti penerimaan surat kalau kita sudah daftar. Kemudian surat penerbitan akunnya. Nah, ini berisi password ya supaya kita bisa login di akun Cortex-nya. Nah, ini yang paling penting nih, NPWP elektronik ya. Kemudian ada surat keterangan terdaftar, ada surat sambutan dan surat keterangan aktivasi. Tadi kan karena kita pilih menu sekalian aktivasi nick-nya. Oke ya. Nah, yang paling penting dulu-dulu ini ya, dua ini harus ada. Kalau yang lain nggak ada bisa gampang lah ya nyusul atau minta ke kantor pajak. Kalau dua ini dibutuhkan. Kenapa? NPWP kan khawatirnya kita buat persyaratannya yang elektronik. Penerbitan akun nanti isinya password ya. Nah, kita buka coba PDF-nya ya seperti apa. Nah, kalau NPWP nanti dulur-dulur dapat NPWP elektronik seperti ini ya. Nah, kalau satunya lagi password, nah seperti ini. Jadi nanti ada password akunnya, ini di kopas ya untuk login di Cortex.